Presiden RI, calon presiden RI, Anies Rashid Baswedan kita kawal sampai jadi. Bertempat di latar kafe Komplek Olahraga Bima, Kota Cirebon, digelar kegiatan deklarasi Serambi Serikat Relawan Anies Mohaimin buat Indonesia. Hari makin dekat, dukung presiden yang hebat, Anies Baswedan yang tepat. Acara deklarasi dihadiri oleh pembina DPP Serambi, Dr. Hamdan Julfa, dan Ketua Umum DPP Serambi, Insinyur David Kolih. Kegiatan deklarasi ini terinisiasi dari 3 tokoh, diantaranya Amus Sarah, Agus Prayoga, dan Dr. As'ad, yang menyatukan berbagai komponen dan simpul relawan yang dihadirkan dalam deklarasi Serambi ini. Begitupun dengan para partai pengusung yang menghadiri kegiatan ini. Forum Komunikasi TNI Polri Perubahan hadir sebagai salah satu bagian dari relawan. Kegiatan ini pun disambut antusias, khususnya berbagai komponen yang ada di kota maupun Kabupaten Cirebon yang mengharap perubahan. Kepengurusan Serikat Relawan Anies Mohaimin buat Indonesia atau Serambi Kota Cirebon sebelumnya telah terbentuk dan telah melakukan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah bakti sosial, pengecekan kesehatan, pemberian vitamin, dan donor darah yang digelar di Kota Cirebon. Dan deklarasi ini pun menjadi sebuah luapan semangat dan harapan perubahan untuk menghadirkan Indonesia yang lebih baik. Selain dari simpul relawan yang hadir dalam kegiatan deklarasi ini, hadir beberapa calon legislatif dari partai pengusung seperti Hajah Ratu Suyatmi Alwita selaku calon legislatif DPR RI dari Partai Nasdem dan beberapa calon legislatif lainnya. Presiden RI, calon presiden RI, Anies Rashid Baswedan kita dukung sampai jadi. Presiden RI, calon presiden RI, Anies Rashid Baswedan kita kawal sampai jadi. Anies Rashid Baswedan kita kawal sampai jadi. Ya, sebenarnya untuk sedulurku yang baru hadir ataupun Serambi Cirebon bersama rakyat untuk semua. Serambi Cirebon semua. Oke. Nanti apapun partainya, Anies presidennya. Apapun partainya, Anies presidennya. Apapun partainya, Anies presidennya. Seperti yang disampaikan oleh Agus Prayoga dari tim advokat Cirebon yang merupakan bagian dari inisiator deklarasi ini pun menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti dari mulai berbagai latar belakang profesi, termasuk kehadiran forum komunikasi purnawirawan TNI Polri Perubahan. Kenal lelah bersama Anies, ukir sejarah presiden kita cerdas dan gagah. Laut yang luas, indah membentang, hutan yang lebat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah
kita bisa bermuajahah tentunya dalam rangka yang sangat besar sekali, di mana kita mengadakan deklarasi bersama Serambi bersama Advokat Cirebon yang dikomandoi dalam hal ini Bapak Agus Prayoga. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah hadir dalam arena ini. Tentunya kita dalam satu pemahaman, dalam satu kepahaman, di mana yang hadir di sini tentunya tiada lain hanyalah memilih presiden kita, wakil presiden kita, yaitu Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Ya. Menangkan satu putaran, siap? Alhamdulillah. Ya, tentunya kita harus didukung oleh semua pihak. Ya, mari kita bersama-sama kita mendukung Anies, tidak setengah-tengah. Kami dari relawan Serambi, dan pagi mohon maaf ada kegiatan yaitu cek kesehatan gratis di DPD Serambi. Bahwasanya hari ini kita semua bisa hadir di sini berkat restu dan karunia-Nya masih bisa menghirup udara segar, dan saya menyampaikan selamat datang kepada Pak Hamdan Julfa. Ini kalau saya menyebutkan namanya tidak lengkap, mohon maaf Pak, kami jarang menghafal detail. Tapi perlu diketahui bahwa saya sebetulnya dengan Pak Musara, kalau boleh kenal Pak, tidak pernah mengenal Pak. Saya sejak awal tiba-tiba tertarik dengan Pak Anies. Saya bersosialisasi di medsos, kemudian ada Mas Yani yang mengajak saya gabung, dan malam itu juga jam 12 malam mengajak ke Jakarta deklarasi hingga ketemu Bapak. Kemudian di Cirebon saya ingin menyemangati supaya apa yang saya bayangkan, apa yang kita harapkan, karena kita di lapangan itu betul-betul ketika tertarik Pak Anies, karena semua saya kira yang waras dan anti korupsi sadar bahwa situasi Indonesia ini tidak sedang baik-baik. Yang hadir di sini saya punya keyakinan pemikiran yang sama, dan bahkan tetangga sebelah pun saya yakin punya pemikiran yang sama, tapi karena ada pemikiran pragmatis, ada ketergantungan, ada ketakutan masalah hukum, ya seperti itu. Kalau bicara tentang kebobrokan situasi, yang hadir di sini semua sama. Dan yang hadir di sini sepertinya hanya beberapa saja Pak, tapi yang hadir di sini mewakili satu orang organisasi seperti ini. Ada nelayan mewakili berapa ribu, dan simpul-simpul yang ada di sini lebih dari 20. Demikian juga nanti pengacara, mungkin saya seorang, tapi ada Pak Yunasir Yusra, mantan ketua Peradi, ada Mas Yani dan lain sebagainya, masih banyak. Cuma tidak bisa dihadirkan karena masih sidang dan masih tahun baru. Nah, ketika kami ketemu Pak Musara, kita mau menyelenggarakan acara, di acara saya nanggung, silahkan di sini. Jadi semuanya serba gratis ini Pak. Untuk itu semoga Pak Dr. Asad selalu sehat, dan saya yakin dan saya berharap di tempat ini nanti kita menjadi tempat candra di muka untuk memilih calon-calon kepala daerah yang akan datang agar digodok di sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang saya hormati dan saya banggakan Bang Hamdan Julfa, beliau senior saya juga di beserta seluruh hadirin teman-teman yang saya cintai, saya banggakan. Saya senang sekali bisa acara ini digelar di tempat ini. Memang tempat ini saya peruntukkan untuk sharing, untuk kolaborasi, untuk membangun peradaban yang lebih baik dari waktu ke waktu. Termasuk juga Bang Hamdan, TPD juga saya silahkan di sini teman-teman tim pendukung Pak Anies untuk dijadikan base camp ini.
Problem di negara kita, saya lihat memang mindset masyarakat ini sudah sangat pragmatis dan transaksional. Kenapa? Karena memang ini yang dipertontonkan para elit politik kita ya. Nah, kita sebagai pendukung Pak Anies tentu harus berupaya merubah mindset ini ya. Bahwa yang namanya politik itu sebenarnya strategi bagaimana membangun bangsa ya, agar menjadi bangsa yang maju. Itulah politik yang beradab. Dan pemilu sering dipahami oleh masyarakat sebagai masa panen. Nah, ini kebalik. Harusnya pemilu adalah masa menanam, masa berkontribusi untuk memilih pemimpin terbaik. Jadi kita harus berlomba-lomba mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mencari pemimpin yang terbaik. Nah, nanti ketika pemimpin terbaik ini terpilih, disitulah saatnya panen kesejahteraan, panen kecerdasan yang akan dilahirkan melalui kebijakan-kebijakan oleh pemimpin kita. Nah, saya melihat Pak Anies Baswedan, beliau sosok pemimpin yang memang mengedepankan politik beradab. Kita lihat waktu beliau maju sebagai calon gubernur Jakarta ya, berbagai cara oleh lawan politiknya dengan kekuatan apapun. Nah, oleh karena itu saya mengingatkan diri kita semua, marilah kita ajak masyarakat siapapun ya, karena dalam diri setiap orang ada namanya fitrah ya. Fitrah itu setuju dengan nilai-nilai kebenaran. Bukan berarti memang tidak ada boleh keluar rumah, harus kos politik harus, tetapi yang nggak boleh itu transaksional, yang akhirnya pemimpin yang baik harusnya dipilih karena transaksional ini yang harus kita cegah. Pak Anies ini sudah punya rekam jejak yang lurus ya. Karena musibah terbesar bagi suatu bangsa ketika bangsa itu salah memilih. Nah, semoga bangsa Indonesia masih ada waktu ya untuk diedukasi ya, untuk bisa memilih pemimpin kita yang baik itu Pak Anies. Anies Presiden. Dan kita doakan Pak Anies dengan seluruh tim termasuk Pak Hamdan Zulfan diberikan kesehatan, kekuatan, dilindungi oleh Allah sehingga bisa menyelamatkan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Saya kira Hamdan Zulfan jaga kesehatan Bang, jangan terlalu capek, istirahat harus perhatikan oleh tim, tolong diperhatikan juga karena beliau perlu fit ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang, dan marilah kita terus berjuang untuk mendorong Pak Anies dan Pak Caimin menjadi presiden dan wakil presiden. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Insinyur David Khalid, kepada beliau tempat dan waktunya disediakan. Siap? Siap Cirebon? Anies Muhaimin menang, menang. Anies Muhaimin menang, menang, menang. Tepuk tangan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama-tama izinkan saya mengucapkan salam hormat dan takzim saya untuk Ketua Dewan Pembina Serambi yang sudah hadir meluangkan waktunya khusus bersama-sama dengan kita pada hari ini, Bapak Dr. Hamdan Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamdan Zulfa. Tepuk tangan buat Pak Hamdan Zulfa. Dan juga Pak Dr. Asad yang sudah tadi membuka kesempatan kali ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, tokoh masyarakat Kota Cirebon yang sudah meluangkan waktunya hadir bersama-sama dengan kita, dan seluruh keluarga besar Serambi dan seluruh pendukung Anies Muhaimin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kita hari ini sudah jadi ketentuannya Allah.
pada saat ada orang yang takut untuk menunjukkan kemana keberpihakannya, hari ini saya melihat dan menjadi saksi bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mantap menjatuhkan pilihannya untuk pasangan Anies Muhaimin. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kebebasan bapak-bapak untuk menentukan dari 3 calon yang ada. Dan saya yakin dengan akal sehat kita, dengan hati nurani kita, menyaksikan debat pilihan presiden yang ada, melihat review, melihat sejarah, melihat apa yang sudah dilakukan, maka tidak salah pilihan kita untuk mendukung pasangan Anies Muhaimin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Takbir, Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang saat ini kita rasakan tentu juga menjadi perasaan yang dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia. Ada pastinya prestasi yang dilakukan atau yang diraih oleh pemimpin kita yang sekarang, dan tentunya ada juga harapan kita untuk membangun bangsa kita ke depannya menjadi bangsa yang lebih baik. Jangan biarkan Indonesia emas yang kita harapkan akan berubah menjadi Indonesia cemas. Kenapa? Karena keadaan yang ada pada saat ini. Karena itu kita butuh satu kata kunci adalah perubahan. Perubahan untuk menjadikan Indonesia lebih baik, bukan untuk kita, tapi untuk anak keturunan kita. Tepuk tangan silakan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Gimana caranya kita melakukan perubahan? Adalah dengan menjadi pemilih yang cerdas. Melihat 3 calon pasangan yang ada dengan menggunakan akal sehat kita dan melihat kembali apa yang sudah mereka lakukan untuk negara ini. Kalau ibu dan bapak yakin dengan pilihan kita bersama, jangan ragu-ragu ibu-ibu, bapak-bapak. Sudah jatuhkan pilihan untuk nomor 1 dari sekarang, hari ini, detik ini, sampai nanti tanggal 14 Februari, kawal suara Anies Muhaimin. Bisa Cirebon? Bisa kawal suara Anies Muhaimin? Bisa memenangkan Anies Muhaimin? Hidup kota Cirebon! Mudah-mudahan semangat kita pada hari ini benar-benar bisa kita wujudkan bapak-bapak, ibu-ibu. Apa yang sekarang ini ada, harapan kita bersama benar-benar bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Negara kita punya tumpukan hutang yang harus dibayar. Tentu ini tidak bisa kita berikan kepada orang atau asal sembarang orang hanya karena trah, hanya karena turunan. Tetapi kita ngelihat apakah pemimpin itu layak untuk memimpin bangsa kita dan memiliki kapabilitas untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang lebih baik ke depannya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, menjelang hari-hari akhir akan banyak tantangan buat kita semua. Akan banyak godaan buat kita semua. Bisa jadi suara itu berputar hanya karena 1 lembar uang merah. Bisa jadi karena 5 lembar uang merah, atau mungkin 10 lembar uang merah. Tapi apakah segitu harga diri bapak-bapak, ibu-ibu semuanya? Apakah bapak rela menggadaikan masa depan bangsa kita hanya dengan uang yang kita terima untuk saat itu dan mungkin tidak cukup dalam waktu 1 bulan? Tidak. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mantapkan niat kita dan ikhtiar kita untuk memenangkan perjuangan kita, perjuangan perubahan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan saya yakin kota Cirebon akan membuktikan kepada Indonesia, membuktikan kepada wilayah-wilayah yang lain bahwa kota Cirebon khususnya hari ini yang hadir di sini sudah memantapkan pilihannya dan siap untuk memenangkan pasangan Anies Muhaimin. Anies Muhaimin menang. Anies Muhaimin. Anies Muhaimin. Bahwa ayo saudara-saudaraku, la raiba fi, jangan ada keraguan sedikit pun. Mantapkan dan siarkan. Ayo sama-sama kita dukung pasangan Anies Muhaimin sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden 2024-2029, sehingga Indonesia akan menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan yang paling penting lagi akan ada perubahan kebaikan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin. Wabarakatuh. Anies Muhaimin. Anies Muhaimin. Anies Muhaimin.
Terima kasih. Pembina DPP Serambi dan Dewan Pakar Timnas Amin, Bapak Profesor Dr. Haji Hamdan Zulfa, SHM. Warahmatullahi wabarakatuh. Menang. Anies Muhaimin menang. Presiden. 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 Wakil Presiden. Wakil Presiden. Wakil Presiden. Anies Muhaimin. Anies Muhaimin. Anies Muhaimin. Makasih. Teman-teman tim daerah ya, TKD ya, menyampaikan bahwa target Cirebon adalah 60%. Amin. Kita tidak ingin menjadi presiden survei. Betul? Kita ingin menjadi presiden hasil perhitungan suara di seluruh TPS di seluruh Indonesia. Dan kita ingin membuktikan itu. Dan kita harus memastikannya. Oleh karena itu, saudaraku seperjuangan, saya tahu dan kita mengetahui bersama, koalisi pendukung relawan Anies Muhaimin adalah koalisi pendukung relawan yang bersumber dari kesadaran dan hati nurani. Koalisi karena idealisme, bukan koalisi karena pragmatisme. Koalisi dari rakyat tingkat bawah, bukan koalisi yang elitis. Koalisi orang-orang kecil, orang-orang bawah, orang yang selama ini agak terpinggirkan, bukan koalisi mereka para oligarki. Karena itu kita bisa mengukur di mana kekuatan dan kekurangan kita. Sudah pasti kita kurang dalam segala aspek finansial dan uang. Maka kalau kita hitung karena uang menentukan menang, maka kita kalah. Dukungan infrastruktur pemerintahan, kalau itu menentukan kemenangan, maka kita akan kalah. Tetapi saya sungguh yakin Indonesia merdeka karena rakyat. Bayangkan dengan persenjataan Belanda yang sangat luar biasa, tetapi mereka kalah dengan bambu runcing. Saudara, kita yakin dengan idealisme kita, koalisi kita, Anies Muhaimin akan menang dengan penuh keyakinan. Yakin? Yakin? Saudara, tidak ada kemenangan tanpa keyakinan. Tidak ada kemenangan tanpa keyakinan. Saya ingin betul dalam hati kita masing-masing, kita yakin bahwa kita akan menang. Dan kita buktikan yang terpilih nanti bukan presiden survei hari ini. Saudara, boleh mereka berkumpul dengan memiliki banyak uang, tapi mereka sedikit. Tapi kita berkumpul rame-rame seperti semut dan jutaan, puluhan juta dengan gajah, kalah gajahnya. Tolongan Allah, maka kemenangan akan datang. Nasrullah Fathun Qarib. Kita berdoa. Kita tidak mengandalkan kekuatan uang yang di drop dari atas, tapi uang recehan dari bawah
karena banyak, maka itu pasti besar juga. Kita mengandalkan bukannya harapan akan mendapatkan jabatan, akan mendapatkan proyek, akan mendapatkan posisi menteri, tapi karena ketulusan kita dan keyakinan kita, itulah yang membuat kita menang, dan itu karena pertolongan Allah. Saudaraku, satu perbuatan baik yang kita lakukan, insya Allah Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Maka perbuatan baik karena keikhlasan kita, karena idealisme yang kita tahu dan kita miliki, ingin Indonesia lebih baik, kehidupan negara lebih baik, kehidupan rakyat lebih baik, maka satu kali langkah kita sebagai satu kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. 1.000 rupiah yang kita keluarkan dengan tulus sebagai satu kebaikan, Allah akan melipat gandakan 10 kali kebaikan. Itu keyakinan, dan itu Al-Quran. Saudaraku, itulah yang membuat kita semua yakin Anies Mohaimin akan terpilih jadi presiden. Presiden, 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 wakil presiden, wakil presiden, wakil presiden, Anies Mohaimin, Anies Mohaimin, Anies Mohaimin. Insyaallah nasr minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serambi Cirebon untuk kemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden RI 2024 sampai 2029. Kalian, hari ini kita menyaksikan kawan-kawan dari DPD Serambi Kota Cirebon. Insya Allah Kabupaten Cirebon insya Allah siap berjuang untuk memenangkan pasangan Anies Mohaimin. Kita doakan semoga mereka menjadi relawan-relawan yang amanah dan memperjuangkan dan memenangkan Anies Mohaimin sehingga menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak Hamdan Zulfa untuk membaiat rekan-rekan kawan-kawan dari relawan Anies Mohaimin buat Indonesia. Silakan. Rasulullah memberikan keyakinan kepada para sahabatnya, dan agar tambah yakin dan teguh keyakinan itu, maka Rasulullah meminta mereka untuk berbaiat. Kata Allah, mereka-mereka yang berbaiat di bawah pohon itu akan diberikan kemenangan-kemenangan yang besar pada masa yang akan datang. Dan kemenangan itu sampai juga di Indonesia, kita menjadi muslim dan beriman. Kemenangan yang setelah itu sangat luar biasa. Tahun depannya Fathul Mekah, tunduknya Mekah, kemudian tunduknya Istana Kisra. Istana Kisra itu adalah istana Persia di selatan, dan tunduknya istana Romawi Timur yang ada di Palestina, dan menyebar dengan kemenangan-kemenangan sampai di Eropa. Karena janji Allah, mereka yang berbaiat akan diberikan kemenangan. Saya ingin tanya, apakah saudara-saudara bersedia? Bersedia untuk berbaiat? Siap. Ikuti saya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya berikrar tiada Tuhan selain Allah,
dan Muhammad adalah Rasulullah. Saya dengan ikhlas dan suci hati, dengan tetap memohon ridha Allah Ta'ala, akan berjuang dengan segala daya, upaya, tenaga, dan harta untuk memenangkan Anies dan Muhaimin menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies, Muhaimin, 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 amin. Serambi Cirebon. Alhamdulillah. Terima kasih saudara-saudara. Kami akhirnya pilih. Dan tempat salah satunya langsung masukkan tangan narasumber ke siapa? Tanya kepada narasumber ya, silakan, monggo. Kepada bapak siapa ataupun susah. Izin dicabut yang ada 6 lokasi itu. Saya pengen langsung dari Pak Hamdan Zulfa, kenapa kejadian itu terjadi ke Pak Anies? Apakah tim advokat pusat tidak bikin gertakan ke pemerintah manapun, karena ini agenda nasional, kenapa dihalang-halangi gitu? Sikap dan tindakan seperti itu, dan di setiap tempat itu tim sudah menyampaikan protes keras. Karena apa? Karena pelaksanaan kampanye dari capres, cawapres, termasuk tim kampanye, secara hukum harus dilindungi dan harus didukung siapapun pemerintahannya. Karena itu pemerintah tidak boleh memihak. Pemerintah ini kan menjalankan tugas negara, bukan tugas kelompok dan partai tertentu. Kampanye capres cawapres adalah menjalankan tugas dan tanggung jawab negara. Karena pelaksanaan pemilu itu diperintahkan oleh undang-undang. Mengenai pencabutan izin sudah diprotes dan sudah sampaikan secara nasional bahwa itu adalah, kita sangat menyesalkan dan itulah tindakan yang tidak benar. Nama saya Abdul Manap, saya tidak akan memperkenalkan saya. Saya perkenalan Bapak Halimi, Pak. Bapak Halimi, kata saya, tolong berdiri, Pak. Mohon maaf nih, mohon izin. Beliau rela menjual tanahnya demi memenangkan Anies Amin. Oh, beliau pesan kaos ini 1.000, Pak, pakai uang pribadi demi untuk kemenangan Amin dan Amin. Nah, ya, tolong ini buat motivasi aja teman-teman. Nah, ya, buat motivasi aja buat teman-teman dan amin. Dan beberapa hari, 2 hari ini beliau nggak bisa tidur, maaf ini bukan ngada-ngada cerita. Setelah mendapatkan kabarnya dari saudaranya Anies Amin itu menang, tapi nanti yang dilantik katanya maaf nih nomor 2, dia nggak bisa tidur, Pak, mendapatkan kabar itu. Nah, sehingga setelah dia dapat undangan kayak gini, dia semangat lagi nih. Ya. Mas dari mana ini, Mas? Saya Gegesik, Pak. Gegesik. Iya. Pak siapa? Saya Abdul Manap. Pak Halimi. Pak Halimi. Pak Halimi. Iya. Pak Halimi ini luar biasa. Bagus. Ya. Inilah contoh perjuangan rakyat karena idealisme yang dilakukan dengan ikhlas dan suci hati. Ya. Kalau lihat umur, apalagi yang mau diharap? Itu saya katakan tadi. Kedudukan, tidak ada. Mau lagi kekayaan, anak cucu sudah banyak. Tidak berpikir lagi tentang itu, tapi mau mengorbankan
kekayaannya untuk idealisme, untuk perjuangan. Inilah yang kita bangga pada pendukung Anies hampir seluruh Indonesia seperti Pak Halim. Terima kasih Pak. Semoga Allah, amin, semoga Allah memberikan ridho. Ya. Insya Allah perjuangan kita menang, insya Allah. Menang. Amin. Ajan. Skor dulu ya. Foto dulu. Semoga bisa menjadi wakil rakyat yang amin, amin. Terima kasih. Banyak Bapak. Ukir sejarah presiden kita cerdas dan gagah. Laut yang luas indah membentang. Dari deklarasi Serambi, Kota Cirebon, tim Alitan melaporkan. Mari kelola anugerah Tuhan bersama Anies Rashid Baswedan. Mari kelola anugerah Tuhan bersama Anies Rashid Baswedan.